Maaf, udah 6 hari jadi PJR. Apa kesan abang nih jadi PJR nih, Mas? Yang pertama banyaknya peserta ya tidak membaca tata tertib ujian, misalnya masih pakai kaos, tidak bawa alat tulis, malah ada yang tidak pakai sepatu, kemudian ada yang ada yang salah melihat jadwal dan salah melihat ruangan. Ya, peserta ini nggak siap. Kesulitan pertama, kesulitan mungkin secara ini tidak ada, tapi ada hal-hal yang sifatnya agak teknis. Yang pertama mungkin karena waktu pelaksanaan terlalu pagi, kemudian banyak peserta yang datang tidak melihat lokasi 1 hari sebelumnya. Kemudian mereka juga datang dari tempat yang jauh, sehingga begitu datang ke sini ada sebagian yang terlambat. Cuma kebanyakan mahasiswa banyak yang tidak hadir di kami. Hari ini aja sampai 5 orang yang tidak hadir. Banyak juga, Bu ya? Kebanyakan mereka kesasar cari ruangan. Ya, kesan saya ya, ini kan kewajiban kita di Dharma Perguruan Tinggi ini, apa yang diperintahkan kepada saya laksanakan. Kemudian kesannya kekompakan daripada mulai dari Korpel, PJL, kemudian pengawas, sekalian saya sebagai PJR-nya. Ada kita lihat kendalanya, atau bukan kendala sih sebenarnya, yang ada kita adalah para peserta yang mungkin dalam satu sesi itu ada cukup banyak tidak hadir. Saya pernah menemukan dalam satu sesi itu tidak hadir sebanyak 5 orang. Oke. Bentar lu. Aku kan mikir harus bilang apa, masa langsung ditodong. Oke. Jadi secara overall belum ada kendala-kendala yang berarti selama proses pelaksanaan ini. Sulit. Ada. Kesulitan, sulit sekali semua karena sulit bangun tidur. Pak Bram, orang tua peserta atau PJR? Itulah, ini mirip orang tua peserta nih. Pak. Tapi sepertinya ada masih banyak persiapan yang harus dipersiapkan peserta, seperti papan nama, pemberitahuan atau pengumuman yang jelas kepada peserta. Seringkali peserta terlambat dikarenakan tersesat atau kurangnya informasi yang mereka terima. Yang pertama sekali itu tentu saja membuat saya lebih disiplin, ya, karena harus bangun pagi-pagi dan harus berangkat ke kampus pada pagi hari, ya. Dan ini belum pernah saya lakukan selama saya bertugas di Universitas Malikus Saleh, untuk berangkat ke kampus jam 6 pagi dari rumah. Ya. Kesulitan saya kira tidak ada kesulitan khusus. Paling kalau misalnya ada kendala dalam pelaksanaan ujian, misalnya tiba-tiba servernya macet atau misalnya mati lampu, tapi seperti saya katakan tadi, permasalahan itu bisa teratasi dengan cepat gitu. Mungkin kendalanya itu hanya teknis saja karena kebetulan jadwalnya jatuh di bulan Ramadan. Ya, sebenarnya ada keuntungan dan kekurangannya. Tidak banyak kesulitan yang berarti karena memang panitia itu sudah sangat siap dalam menjalankan UTBK. Jadi kita sebagai PJR itu sangat terbantu sekali. Alhamdulillah belum ada kendala sampai hari ini. Apapun belum ada, Pak ya? Apapun belum ada. Cuman ya di sini kan karena banyak hutan di belakang, nyamuk persoalan utama. Nyamuk. Lain nggak ada. Oke. Dukanya apa selama nih PJR pelaksanaan UTBK? Dukanya ini satu membosankan gitu. Oh gitu. Iya. Berarti nggak mau jadi PJR lagi tahun depan ya? Alhamdulillah UTBK yang sudah berjalan lebih kurang 5 hari tanpa ada kendala apapun. Namun memang ada beberapa terjadi miss ya dari adik-adik yang seharusnya kegiatan ujiannya itu di Bukit Indah, namun mereka datang ke Cunda. Namun kami lihat itu kendala yang cukup minimal, memang bisa kita. Menyenangkan ya, tentu saja semua kegiatan ada nggak enaknya, juga ada yang enaknya. Yang enaknya mungkin kita yang pertama bisa berinteraksi dengan calon mahasiswa dari berbagai daerah, sehingga mungkin dengan kondisi seperti ini kita akan bisa melihat calon-calon
mahasiswa kita yang akan kuliah nanti. Oke, kesenangannya gimana Bu? Selama ini saya bawa happy aja, nggak ada karena memang tugas. Tugas. Biasanya Kang Ajar juga sama kan? Sebenarnya tidak ada hal yang sangat menyenangkan banget gitu ya, tapi kita senangnya ya melihat orang anak-anak ini ujian, mengikuti ujian, kemudian melihat wajah-wajah baru ya, wajah-wajah muda yang penuh semangat datang pagi hari, ini memberikan semangat juga bagi kita. Kesenangan menjadi PJR adalah menjadi bagian dari tim yang luar biasa solid, kemudian juga sangat memberikan inspirasi ya untuk selalu berbuat yang terbaik untuk penumpang. Kesenangan Bapak menjadi PJR? Senang, senang lihat yang muda-muda. Senang yang muda-muda Pak, jadi terbuka mata Pak ya? Terbuka dan ingat kita masih muda. Iya. Kesenangan sendiri senang gitu melihat antusias adik-adik mengikuti ujian gitu ya, semangat untuk kuliah. Kemudian juga sambil menjalankan ibadah puasa gitu ya, kita masuk TBK, saya rasa sangat menyenangkan lah gitu. Bisa membantu adik-adik menghadapi TBK yang datang dari berbagai daerah dengan berbagai etnis dan suku yang ada di Indonesia. Kesenangannya itu kita mampu menunjukkan sama adik-adik ini pelayanan kita sudah maksimal. Iya. Mereka karena ini baru pertama masuk kampus, jadi kita kenalkan sama suasana tertib dan nyaman. Kesenangan saya terkait dengan pelaksanaan UTBK ini, kita bisa memantau langsung bagaimana kemudian perjuangan anak-anak calon mahasiswa baru ini dalam melaksanakan ujian. Ini juga menjadi sesuatu hal yang baru bagi saya, karena memang tidak setiap tahun kita bisa melihat fenomena seperti ini. Jadi ini sesuatu yang menyenangkan karena kita bisa melihat semangat-semangat muda untuk berpartisipasi dalam ujian UTBK pada tahun ini. Ya, untuk ke depan semoga pelaksanaan UTBK dari tahun ke tahun terus bisa ditingkatkan. Kemudian saya berharap ke depan itu ada plang nama yang jelas, yang lebih jelas, sehingga mahasiswa itu menjadi lebih tahu, lebih informatif informasi yang kita berikan. Karena saya lihat bukan hanya mahasiswa yang kesasar, hampir semua pengawas juga kesasar. Harapannya gimana Bu? Harapannya ke depan supaya sebelum dilaksanakan ujian UTBK seharusnya dicek dulu ruang, kenyamanan ruang, kemudian kalau memang lab itu dipindahkan, berilah arahan yang jelas supaya mahasiswanya tidak kesasar. Oke. Pesan-pesannya gimana Pak ke depannya? Pesan-pesannya mungkin nggak apa. Buat pesan-pesannya diperuntukkan ke mahasiswa gitu. Harapannya ke depan kita harapkan kepada para calon peserta, atau bisa juga kita bilang peserta, agar serius dalam mengikuti UTBK. Keseriusan ini dalam artian tidak terlambat membawa batu ujian, jangan sampai ada tinggal di batu ujian, atau jangan sampai terlambat, kemudian atau bahkan tidak hadir. Kalau tidak hadir ini kan sudah pasti gagal mengikuti ujian. Pesannya mungkin lebih baik lagi dalam hal mempersiapkan fasilitas terutama ya, yang terkait dengan IT, jaringan atau fasilitas pendukung lainnya seperti mungkin air dan lain-lain lah gitu ya. Jadi mungkin untuk ke depan kita harus lebih baik lagi agar mahasiswa yang nanti, istilahnya calon mahasiswa yang nanti akan diterima di Unimal itu lebih disiplin lagi. Ini adalah bentuk disiplin yang pertama yang harus kita terapkan ke mereka. Yang pertama sekali untuk tim humas ini ya, jangan hari ke-6 lah diwawancara, hari-hari pertama lah. Iya. Ini kan tapi mantap ya.